Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik suaranya mana? Jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan adik-adik kita semuanya nanti menjadi anak yang sholihin dan sholihat. Amin ya rabbal alamin. Dan kedua orang tuanya akan dibimbing oleh anak-anaknya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bi sahibil maqamil a'la wa kammala as-su'uda bi akrami mauludin hawa syarafan wa fadla. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Jawab adik-adik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Allah ta'ala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Haji Ruslan beserta segenap keluarga besarnya. Yang sama-sama kita hormati para kepala baik dari tingkat PAUD, tingkat TK ya, TPA dan juga pengajian kaum ibu. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Lingkungan kita, Bapak RT yang alhamdulillah tadi sudah menyampaikan sambutannya di tengah-tengah kita. Para sesepuh, para asatidah, para guru, wabil khusus akhirnya kiram Al-Ustadz Luqmanul Hakim, Al-Ustadz Aib, serta para asatidah yang lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri, serta adik-adik para santriyin dan santriat yang saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang cuaca yang sangat sejuk ini, kita sama-sama bisa hadir di lembaga Al-Muhajirin, pendidikan Al-Muhajirin, dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bulan Rabiul Awal sudah meninggalkan kita, ya. Bulan Rabiul Awal sudah meninggalkan kita, bulan yang di situ dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak-anak TK kan diajarin tuh. Ya, Ustaz Aib diajarin anak-anak TK tentang bulan Maulid. Bulan Maulid tiba, lahirnya Nabi kita, menerangi alam semesta dunia, lahir di waktu malam, penuh salam damai bagi makhluk Tuhan, Khaliqul Alam. Muhammad namanya, Aminah ibunya, Abdullah ayahnya, Mekah kelahirannya. Muhammad namanya,
Mekah kelahirannya. Itu nyanyian itu sekaligus mengajarkan tentang Rasulullah. Diajarin di sini Saudara. Ibu-ibu gurunya udah pada hafal tuh. Apa belum Bu? Hafal ya? Adik-adik udah pada hafal belum nih? Kalau udah hafal coba kita baca bareng, kita nyanyi bareng. Bulan Maulid tiba, lahirnya Nabi kita, menerangi alam semesta dunia, lahir di waktu malam, penuh salam damai bagi makhluk Tuhan, Khaliqul alam. Muhammad namanya, Aminah ibunya, Abdullah ayahnya, Mekah kelahirannya. Muhammad namanya, Aminah ibunya, Abdullah ayahnya, Mekah kelahirannya. Tuh di nyanyian itu udah diajarkan bulan apa Nabi kita dilahirkan, kapan waktu kelahirannya Rasulullah, siangkah atau di waktu malamkah beliau dilahirkan, siapa nama beliau, siapa nama ibu beliau, siapa nama ayah beliau. Oh, di mana beliau dilahirkan sudah diajarin. Nyanyian sepitu yang bermanfaat, yang memberikan pelajaran kepada kita. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, asyikru bimanzilatil kalam, fahasanuhu kahasanil kalam, kata Rasulullah, wa qabihuhu kaqabihil kalam. Asyikru bimanzilatil kalam, syair itu kedudukannya sama seperti kalam biasa, sama seperti perkataan biasa. Fahasanuhu kahasanil kalam, bagusnya syair, bagusnya nyanyian itu kahasanil kalam, sama seperti bagusnya kata-kata biasa. Wa qabihuhu kaqabihil kalam, dan buruknya syair sama seperti buruknya perkataan biasa. Oh, coba kalau nyanyi alamat palsu gimana tuh? Kalau nyanyi alamat palsu nggak ketemu-temu, nggak ada manfaatnya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ditanya apa motivasi kita, kenapa kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira jawabannya gimana tuh? Kalau kita ditanya apa motivasi kita, apa yang mendorong kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 4 perkara yang memotivasi kita, 4 hal yang memotivasi kita, yang mendorong kita kenapa kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun bulannya udah lewat jauh. Yang pertama, karena kita cinta dan ingin menumbuhkan kecintaan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cinta kita kepada Rasulullah dan kita ingin menumbuhkan kecintaan wabil khusus kepada generasi muda, kepada anak-anak didik kita kepada baginda Rasulullah SAW, maka kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, motivasi kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW karena kita pengen mengetahui sirah, sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kita mengadakan peringatan Maulid karena kita pengen meniru, meneladani akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW karena kita pengen dapat syafaat dari baginda Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di hari kiamat. Asal jangan kelima aja motivasinya. Apa motivasi yang kelima? Jangan kelima, karena pengen dapat berkat. Ada yang maulid, hadir maulid karena pengen dapat berkat. Gak usah itu mah, karena panitia udah nyediain berkat. Loh, ya seperti itu. Yang pertama tadi kita mengadakan peringatan maulid dalam rangka sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus kita ingin menumbuhkan rasa cinta tersebut kepada anak-anak kita terhadap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan kita di dalam hadisnya, adibu auladakum ala salati tusoli, didik anak-anakmu dengan 3 perkara. Pertama, hubbi nabiyikum, agar anak-anak kita didik anak-anak kita agar cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena man ahabbahu ata'ahu. Siapa orang yang mencintai Rasulullah, pasti nanti insya Allah dia akan berusaha untuk mentaati baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang mencintai Rasulullah, dia akan berusaha untuk meneladani akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, makanya nih judulnya di sini nih, ya, pokoknya meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai bekal pribadi yang unggul. Kenapa meneladani akhlak baginda Rasulullah menjadi bekal untuk menjadi atau membangun pribadi yang unggul? Coba kita lihat sejarah Rasulullah. Kalau mungkin ada di antara kita yang lahir orang tuanya sudah meninggal, lahir dalam keadaan yatim. Bahkan setelah lahir gak lama kemudian yatim piatu, gak usah kecil hati. Rasulullah menjadi orang besar, Rasulullah menjadi orang sukses. Beliau dari sejak dalam kandungan ibunya sudah dalam keadaan yatim, sudah tidak punya ayah. Pada saat Rasulullah masih dalam kandungan ibunya, apakah lantas Rasulullah terlantar, tidak jadi orang setelah beliau lahir? Tidak. 6 tahun beliau ditinggalkan oleh ibunya, sudah menjadi yatim piatu. Apakah lantas itu sebagai tanda kiamat kehidupannya? Kan tidak. Justru Rasulullah menjadi orang yang paling besar, menjadi orang yang paling sukses. Itulah baginda Rasulullah SAW. Itu meneladani akhlak baginda Rasulullah SAW. Mempelajari sirah baginda Rasulullah, perjalanan atau sejarah Rasulullah akan melahirkan pada diri kita semangat untuk menjadi orang apa? Menjadi orang yang maju ke depannya, menjadi orang yang sukses ke depannya, baik sukses di dunia maupun di akhirat. Itu perlunya. Makanya Rasulullah menyuruh kita yang pertama, hubbi nabiyikum, didik anak-anak kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa ali baiti wa hubbi ali baiti, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak orang yang sekarang udah apa nih, meragukan tentang nasab baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ramai itu diperdebatkan, ya begitu. Yang ketiga, wa hubbi wa tilawatil Quran, didik anak-anak kita untuk cinta membaca Al-Quran. Alhamdulillah nih, di Al-Muhajirin ini anak-anak kita dari usia PAUD sudah dikenalkan Al-Quran. Usia TK, usia TPA bahkan sudah ada yang bisa baca Al-Quran. Bahkan saya dengar bahkan sudah ada yang mulai menghafal Al-Quran. Ibu-ibunya juga alhamdulillah nggak mau ketinggalan. Ya Bu, jangan sampai ketinggalan sama anak-anak kita, ya Bu ya. Jangan gengsi sama anak-anak kita. Makanya ngaji jangan gengsi. Kita jangan mau kalah dengan anak-anak kita. Orang tua harus termotivasi. Ketika anaknya bisa baca Al-Quran, kita juga sebagai orang tuanya harus bisa baca Al-Quran. Itu yang pertama tadi motivasinya, karena kita cinta kepada baginda Rasulullah dan karena kita ingin menanamkan kecintaan kepada anak cucu kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua tadi motivasi kita mengadakan peringatan Maulid adalah karena kita pengen mengetahui sirah
sejarah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nyanyian tadi sudah lumayanlah memberikan pelajaran kepada kita tentang sirah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari bulan kelahiran beliau, yaitu bulan Rabiul Awwal. Waktu beliau dilahirkan Ubailal Fajri, sebelum fajar menjelang subuh, sebagai waktu yang paling utama. Waktu sebelum fajar, waktu sahur itu adalah waktu yang paling utama yang paling mulia. Makanya Allah Ta'ala mensifati orang-orang yang soleh, mereka wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang soleh adalah orang-orang yang mereka udah biasa bangun di waktu-waktu sahur untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mah biasa subuh kesiangan. Kalau orang-orang soleh biasa bangun di waktu sahur, wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka orang-orang soleh, hamba-hamba Allah yang soleh sudah terbiasa mereka bangun di waktu sahur untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah terbiasa subuh kesiangan, makanya disinggung tuh sama nyanyian ya, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Kapan sholatnya? Gimana tadi nyanyiannya? Barang subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Nggak sembahyang, nggak sholat. Tuh orang-orang soleh, biasakan diri kita. Kata Rasulullah SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk golongan mereka. Kalau kita menyerupakan diri kita dengan orang-orang soleh, insya Allah nanti kita akan dikelompokkan bersama orang-orang soleh. Tuh makanya di dalam kitab diterangkan tuh Syekh Isa Yasin Al-Fadani, beliau dalam kitab Al-Arba'in Haditsan Al-Arba'in Syekhon, di awal kitabnya ada menukil suatu syair, fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Fatashabbahu illam takunu mithlahum, serupakan diri kamu sekalian dengan orang-orang yang soleh sekalipun kita belum seperti mereka. Saya tanya, ada di antara kita yang seperti orang-orang soleh? Jauh, kita mah jauh ya Bu ya, Bapak, jauh kita mah. Tapi serupakanlah diri kita dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena menyerupai kebiasaan orang-orang soleh, falahu itu merupakan keberuntungan kita nanti, merupakan kesuksesan kita nanti. Tuh, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya Rasulullah nyuruh salah satu di antara cara kita atau model kita meniru orang-orang soleh, kata Rasulullah, alaikum biqiyamil lail fa innahu dabbus sholihin qablakum. Kata begitu, alaikum biqiyamil lail, biasakan bangun malam. Kenapa Rasulullah nyuruh kita biasakan bangun malam? Fa innahu dabbus sholihin qablakum. Karena kebiasaan bangun malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh yang sebelum kamu. Saya tanya, cuma biasa bangun malam enggak kita ini? Ibu-ibu biasa bangun malam enggak? Bu, biasa Pak Ustadz kalau lagi dibangunin sama bapaknya. Kalau bapaknya lagi punya kepengen. Bapaknya biasa bangun malam enggak? Biasa Pak Ustadz, bapaknya kalau dia punya kepengen baru bangun malam. Gitu ya. Tuh Rasulullah nyuruh kita, alaikum biqiyamil lail fa innahu dabbus sholihin qablakum. Biasakan bangun malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu. Satu lah paling tidak kita usahakan kita bisa mencontoh orang-orang soleh. Kalau orang soleh tadi banyak bangun malam, sedikit tidur di waktu malam. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Kalau mereka orang-orang soleh sedikit makan. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Jauh dah kita pokoknya dari mereka. Tuh, yang kedua tadi motivasi kita mengadakan peringatan Maulid karena kita ingin mengetahui sirah
perjalanan atau sejarah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagilah nyanyi itu sudah cukup bagi anak-anak kita mah. Ya, gak usah banyak-banyak tuh pelajaran sejarah tentang Rasulullah. Sedikit yang kira-kira anak kita bisa menangkap. Karena khatibun nas ala qadri uqulihim, kata Rasulullah. Khatibun nas ala qadri uqulihim, ajak bicara manusia sesuai dengan tingkat IQ mereka, sesuai dengan tingkat pikiran mereka. Anak TK mau diajak ngomong cara orang kuliahan, kira-kira gimana? Nyambung nggak? Kita orang kampung udah dewasa diajak ngomong model-model perkataan orang-orang kuliahan, kira-kira nyambung nggak? Nggak nyambung. Khatibun nas ala qadri uqulihim, ajak bicara manusia sesuai dengan tingkatan akal mereka. Ke anak-anak mah tuh paling gampang ngasih pelajaran sambil diajak nyanyi, sambil ajak main. Masa orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak ngajarin nyanyi sambil diajak main? Kira-kira gimana nih? Bapak-bapak sambil ngajarin mikro diajak main, bagaimana kira-kira? Nah, gak begitu, ya. Masing-masing ala qadri uqulihim. Khatibun nas ala qadri uqulihim, ajak bicara manusia ala qadri uqulihim, berdasarkan kadar akal mereka. Masing-masing ada pembicaraannya. Tingkatan orang kampung pembicaraannya begini, tingkatan rakyat pembicaraannya begini, tingkatan para pemimpin pembicaraannya begini, politik pun sekarang begitu ya. Seperti itu. Yang kedua, yang ketiga tadi kita ingin meneladani akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa di antara akhlak baginda Rasulullah yang wajib kita teladani? Kalau kita mau bicara akhlak Rasulullah, itu nggak akan ada habis-habisnya, nggak akan ada selesai-selesainya. Makanya kitab maulid bermacam-macam, kitab maulid dikarang oleh para ulama dalam rangka menceritakan tentang akhlak baginda Rasulullah, dalam rangka menceritakan sejarah baginda Rasulullah SAW. Tapi bukan berarti segitu-segitunya akhlak Rasulullah, tidak. Ya, nggak akan habis-habisnya. Sebagaimana Al-Quran itu nggak akan pernah habis-habisnya, akhlak Rasulullah, kata Sena Aisyah, karena khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran kalau mau ditulis dengan tinta lautan, nggak akan bakal cukup itu tinta lautan untuk menulis tentang Al-Quran. Begitu pula untuk menulis akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak akan selesai. Tapi saya hanya menyampaikan 4 akhlak baginda Rasulullah yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang pertama akhlak Rasulullah, karena Rasulullah SAW karena awsa'an nasi sadran. Rasulullah adalah manusia yang paling lapang dadanya, nggak gampang sempit dadanya. Kalau kita mantan sempit dada kita, ntar nyesek dada kita, nggak punya duit nyesek. Ibu-ibu berantem sama suami nyesek, begitu. Bapak-bapak juga begitu, gampang banget nyesek. Juga masalah sedikit, ada tetangga yang nyakitin kita, ada teman yang ngomongin kita, ada orang yang memaki kita, kira-kira dada kita langsung sesak gak? Sesak. Dipenuhi dengan gemuruh amarah. Rasulullah tidak begitu. Nggak punya duit, kata Rasulullah, apakah hari ini ada yang kita bisa makan? Ya Rasulullah, hari ini nggak ada yang bisa kita makan. Kata Rasulullah, kalau begitu inni sha'imun. Kalau begitu saya puasa. Kalau kita gimana kira-kira? Kita ngamuk-ngamuk. Ya Bu ya? Ibu suaminya pulang, ibu belum masak, kira-kira ngamuk-ngamuk gak tuh? Ngamuk. Ya, ibunya aja yang nggak nawin. Ya, harusnya ibunya yang nawin, pagi-pagi udah siap-siap tuh. Apalagi suaminya kerja. Tuh, dicaci maki Rasulullah, dicaci maki, dikatakan macam-macam baginda Rasulullah. Bahkan beliau disakiti sampai berdarah-darah. Tidak sedikit Rasulullah sering berusaha untuk dibunuh, tapi tidak pernah membuat sesak dada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah nggak gampang marahan. Kalau kita gampang marahan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa asdaqan nasi lahjatan. Rasulullah adalah manusia yang paling jujur lidahnya. Tidak sekalipun Rasulullah berdusta, berbohong. Tidak sekalipun Rasulullah berkata kasar.
Tidak sekalipun Rasulullah berkata jorok. Kita prihatin sekarang Pak dengan kata-kata, dengan omongan. Apalagi anak-anak kita, ya Allah, generasi muda kita udah omongannya udah macam-macam. Itu padahal di sekolahin Pak. Sekolah dari TK sampai kuliah gak ada pinter-pinternya. Goblok lu, gitu istilahnya udah. Tolong lu, goblok lu, gak apa pinter-pinternya. Padahal dari PAUD, TK, ya, SD atau MI, Nanawiyah atau SMP, Aliyah atau SMA sampai kuliah. Masih apa? Goblok. Ya Allah, apa itu? Kata-katanya udah gak bagus kata-katanya. Kan seperti itu ya. Anak-anak kita sendiri kadang-kadang sekarang kita menjadi asing Pak dengan kata-kata mereka. Kita dapat dari mana? Seperti itu. Nah Rasulullah adalah asdaqun nasi lahjatan, manusia yang paling jujur lidahnya. Tidak sekalipun Rasulullah berbohong. Bu, kalau bapak suami kita kadang-kadang suka bohong nggak Bu? Bu, alhamdulillah kata ibu-ibu di suaminya nggak pernah berbohong. Berarti suaminya pada soleh. Kalau bapak-bapak saya tanya ibunya suka berbohong nggak tuh bapak-bapak? Nah, kalau bapak-bapak ini ibu, ya, mau seperti itu. Saya tanya nih, anak-anak, orang tua suka bohong nggak tuh bapaknya, anaknya, sama anak-anak? Bukan juga kadang-kadang. Kadang-kadang anak yang berbohong kepada orang tuanya, kadang-kadang teman sama teman yang satu berbohong. Rasulullah asdaqan nasi lahjatan, manusia yang paling jujur lidahnya. Yang ketiga, sifat Rasulullah wa aliyanahum harikatan. Rasulullah adalah manusia yang paling lembut perangainya. Tidak sama sekali tampak pada diri Rasulullah sifat kasar. Tidak ada. Kalau kita lihat pas sekarang ya Allah, itu gampang banget. Apa istilah bully. Tindakan kasar yang dilakukan oleh seseorang, tindakan kejahatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain, ya Allah, kita sangat prihatin. Ya, makanya sekarang banyak di sekolah-sekolah tuh ditulis di pamflet apa itu? Anti bully, jauhi bully. Kenapa? Karena sudah banyak korban Pak dari bully-membuli ini. Anak-anak sekolah ada yang mereka dibully, akhirnya sampai apa? Sampai meninggal, paling tidak sampai cacat, kemudian seumur hidup naudzubillah. Karena jauh dari akhlak baginda Rasulullah SAW. Kalau seandainya umat Rasulullah SAW ini perangainya lembut, wa alyanahum arikatan, lembut perangainya sebagaimana baginda Rasulullah, nggak akan ada tindakan kezaliman antara yang satu dengan yang lain. Nggak ada istilahnya bully-membuli, nggak akan ada. Aman. Sekarang kita sedang khawatir, anak kita bahkan kadang-kadang di pesantren terjadi juga bully-membuli ya. Kita prihatin, kita mau mengenai anak kita. Kadang-kadang di pesantren saya takut katanya, karena ada di pesantren yang sampai temannya dibully sampai meninggal dan sebagainya. Ada di sekolahan oleh temannya dibully dan sebagainya. Ya naudzubillah. Ya ini Rasulullah sudah menunjukkan bagaimana sifat baginda Rasulullah, akhlak baginda Rasulullah diantaranya wa alyanahum harikatan. Beliau adalah orang yang paling lembut perangainya. Itu yang menyebabkan berhasilnya dakwah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Fabima rahmatin minallah, maka dikarenakan rahmat dari Allah, lintalahum, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka wahai Muhammad. Walaupun tafadhal, kalau kamu bersikap kasar, ghalidhal qalbi, keras hati, keras kepala, dan faddu min hawlik, pasti mereka akan bubar menjauhi kamu. Tuh, yang pertama nih, jangan sampai punya sikap kasar. Tunjukkan sifat kasar, jangan. Kemudian apa? Jangan punya hati yang keras, jangan keras hati, jangan keras kepala. Semua itu adalah akhlak yang buruk. Insya Allah aman Pak di dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau semuanya orang meniru akhlak baginda Rasulullah, mencontoh akhlak Rasulullah, yaitu apa? Sifat yang lembut. Itulah rahmat dari Allah. Di antara rahmat yang besar yang Allah berikan kepada seseorang, diberikan kepada orang tersebut sifat lemah lembut
sebagaimana sifat tersebut telah diberikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah tadi berfirman, "Fabima rahmatin minallah linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Dikenakan rahmat Allah, maka kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, wahai Muhammad. Kalau seandainya kamu bersikap kasar, kamu keras kepala, keras hati, pasti mereka akan bubar menjauhi engkau. Dakwah Rasulullah nggak akan bakal berhasil. Tuh seperti itu. Anak orang tua harus lemah lembut terhadap anak-anaknya. Guru harus lemah lembut terhadap anak didiknya. Kita tanamkan kepada anak didik kita supaya mereka punya sifat lemah lembut terhadap sesama mereka, terhadap teman-temannya. Insya Allah, kalau itu akan menjadi baik nantinya. Kemudian yang keempat, akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, apa itu? Wa akramahum isyrata. Rasulullah adalah orang yang paling memuliakan di dalam mempergauli. Siapapun yang dipergauli oleh Rasulullah, Rasulullah akan mempergaulinya dengan secara pergaulan yang semulia-mulianya. Rasulullah memuliakan di dalam mempergauli istrinya, mempergauli tetangganya, mempergauli keluarganya, mempergauli teman-temannya, dipergauli dengan secara pergaulan yang sempurna. Banyak orang yang mempergauli orang lain dengan tanpa manusiawi, pergaulan yang di luar kemanusiaan. Itu seperti itu. Tanamkan kepada anak kita, kepada anak didik kita, agar ketika mereka bergaul dengan sesama temannya, agar betul-betul saling di antara mereka saling apa? Mempergauli dengan pergaulan yang memuliakan. Tidak ada yang menghinakan, tidak ada yang merendahkan, sampai bahkan dalam mempergauli dengan pergaulan yang kasar. Tanamkan itu kepada anak didik kita, tanamkan itu kepada anggota keluarga kita, tanamkan itu kepada masyarakat kita. Enak kalau seperti itu. Itu akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, yang terakhir, motivasi kita mengadakan peringatan Maulid. Kenapa kita mengadakan peringatan Maulid? Karena kita ingin mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti. Apa di antaranya salah satu wasilah untuk kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah, yaitu dengan banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktaruhum alayya sholatan." Sesungguhnya orang yang paling berhak mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti adalah aktaruhum alayya sholatan, yaitu orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terserah solawat yang mana kayak yang kita bisa, yang kita baca banyak tuh. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi anil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hamid wa min ghumma
yaitu salawat kita kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah tawasul kita untuk keselamatan umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tadi dikatakan ilahi sallimin ummah minal afati wal nikmah. Ya Allah, selamatkan umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada segala malapetaka, dari segala bencana, dan dari segala hal-hal yang akan menyusahkan dan membuat duka cita mereka. Terutama saudara-saudara kita kaum muslim di Palestina, kita doain mereka mudah-mudahan segera mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemenangan kepada mereka, dan orang-orang Zionis Israel dan sekutu-sekutunya mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa bi niyyati anna Allah yansurul muslimina fi Palestin wa yu'izzuhum wa yuhlikul kafarata min al-israiliyyin wa hizbihim wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya salam, kita tutup lagi dengan shalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam alaika, salam alaika. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam alaika, salam alaika. Dengan salawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah, Allah sampaikan kepada beliau sehingga kita nanti di akhirat dihapus sebagai umat baginda Rasulullah, dan kita termasuk orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.